Nah, ini video gue dedicated cuma bikin jelasin apa sih sebenarnya logika supply demand. Terus kenapa supply demand itu penting dan sangat wajib untuk tahu. Kenapa itu cara dunia bekerja, Pak. Oke, lu mau berbisnis, lu mau kerja, mau dagang, mau cari pacar, mau cari apa ya, lu mau ngapain pun menurut gue di dunia ini, selama lu ngerti logika supply demand, oke, lu di sana bisa push orang to the limit, atau you get more, lu bisa untung lebih banyak, atau you get what you deserve lah kesannya. Sebenarnya bukan nipu orang ya, lebih kesannya lebih lu pantas apa yang lu dapat apa yang lu pantas lah gitu. Gue akan jelasin pertama itu kasusnya adalah prinsip pekerjaan dulu. Oke, ini sebetulnya logiknya itu adalah gue analyze gitu. Kenapa di luar negeri jadi tukang sampah gajinya gede gitu kan, sedangkan di Indonesia tukang sampah gajinya kecil. Mungkin yang udah tahu, it's a bit boring topic, ya jelas-jelas lah, karena di luar negeri itu nggak ada yang menjadi tukang sampah, mereka sekolah tinggi-tinggi. Makanya di saat ada pekerjaan tukang sampah, cuci piring, atau kerjaan hard labor, mereka nggak mau, mereka lebih milih kerja di kantor gitu loh. Walaupun dengan minimum wage ya, dengan gaji kecil, mereka tetap milih kerja kantor. Kerja duduk doang, masa lu kerja mengutin bau sampah, kan nggak mau kan gitu loh. Sedangkan di Indonesia itu kebalik, orang milih kerja, ya bukan milih kerja sih sebenarnya, kebanyakan orang tidak berpendidikan, mereka nggak punya banyak pilihan sehingga mereka jadi tukang sampah atau kuli bangunan for example. Bukan merendahkan ya guys, semua kerja sama aja menurut gua, cuma kenapa yang membedakan adalah gajinya gitu. Ini di sini adalah logika supply demand itu bekerja, dimana yang nggak ada yang mau, harganya mahal. Di saat banyak yang mau, harganya jatuh. Nah, ini prinsipnya juga sama seperti dagang. Oke, bekerja sama persis seperti dagang. Jadi dagang itu maksudnya supply demand, atau lu jualan lah for example. Oke. Di kalau ada yang pernah dengar itu namanya ada red ocean, ada namanya blue ocean. Nah, di sini red ocean, blue ocean itu sebenarnya adalah logika dari supply demand yang bekerja. Ini actually gue belum baca bukunya. Oke. Ini gue cuma ngomong based on my experience, jangan telan mentah-mentah. Ini cuma pengalaman gue aja, and I think this is 100% works. Jadi gini loh. Nah, maksudnya red ocean, blue ocean itu apaan? Sebenarnya kalau logika supply demand itu, blue ocean itu tukang sampah di luar negeri, red ocean itu tukang sampah di Indonesia. Oke. Nah, sebenarnya logikanya seperti itu. Kenapa di Indo red, di Eropa blue? Kita kasusnya teksnya adalah contoh kuli bangunan aja lah ya. Dan tukang sampah lah, kesannya merendahkan banget, sebenarnya enggak sih. Kenapa di kuli bangunan di Indo itu harganya nggak terlalu mahal? Mahal sih, tapi nggak. Lu di luar negeri seorang gaji bisa 1 juta 2 juta gitu sehari. Di sini cuma 100-200 something, 100-200 ribu lah. Oke. Kenapa bisa begitu? Kenapa bisa signifikan gap? Kenapa menggunakan hard labor? Di Indonesia tuh ini demandnya ada 10, yang mancing ada 20. Gimana coba? Nah, yang ada terjadilah berebutan, namanya market. Ini market direbutin sama orang-orang yang ada 20 gitu loh. Ini terkesan stupid, very easy logic. Sedangkan di Eropa sebenarnya adalah supply-nya, demand-nya sama nih 10 gitu ya. Tapi yang mancing cuma 3 guys gitu loh. Nah, apa yang terjadi? Karena kapasitas manusia itu limited dan kapasitas supply-nya itu sedikit, yang mancing itu sedikit. Oke. Nah, yang mancing ini apa ya? Bisa seenak-enak jidat gitu loh. Maksudnya mancing seenak-enak jidat gini nih. Untuk mancing ikan tuna, oke, lu perlu ikan segar, ngewer. Oke. Saking gak ada yang mancing nih, ikan kelaparan nih guys. Lapar bos gitu kan. Lapar bosku. Yang terjadi adalah lu pakai pelet. Oke. Aja disikat. Karena udah gimana, udah kepepet kan. There's nothing else to do. Nah, logika mancing sama bisnis atau kerja itu terbalik. Kalau dagang, di saat yang jual tidak ada tapi ada yang mau,
di saat ada yang mau, oke, lu kasih harga berapapun dibeli. Taruhan deh, lu kasih harga berapapun dia suka dibeli. Karena we got no fucking options. Pilihan apa lagi yang saya punya, ya kan? Gua mau, gua butuh gitu loh. Contohnya itu adalah mungkin lu hobi berenang gitu kan, terus lu pengen sayap diketek misalkan, yang bisa ngewer-ngewer gitu. Bayangin ya kalau gue begini sambil gitu ketek gue ngewer-ngewer. Lu carilah di market, gak ada yang jual guys. That's a fucking stupid example sih. Karena gak ada yang jual, tapi kebetulan ada satu orang yang jual, cuma harganya 700.000 gitu loh. Gue akan berpikir ngejelasin sebagai user ya, anjing ini bagus nih guys, gue beli, aduh sayang duit gue gak ada, aduh gue kepengen, lucu tuh kayaknya itu gitu. Terjadilah demand yang kuat. Di demand yang kuat dan lu tidak ada kompetitor, lu jual berapapun, walaupun itu ketek-ketek berenang itu modalnya cuma 5.000, pasti dibeli. Ya nggak 5.000 juga sih, mungkin 100.000 lah, lu kali 7 kali lipat markupnya gitu kan. Wah kaya lu langsung bisa beli Ferrari kali 7 kali lipat. But that's how it works, okay? Itulah supply demand bekerja. Nah kalau di logika dagang ya, di logika dagang. Jadi intinya sebenarnya gampangan mana red ocean atau blue ocean. Kalau lu main red ocean yang udah pasti-pasti, itu yang terjadi itu adalah udah pasti ada yang beli. Pasti ada yang beli nggak? Ada. Contohnya apa? Barang-barang viral gitu loh. Barang-barang viral yang lu ikut-ikutan gitu. Misalkan lu jualan apalah yang udah lagi viral at the moment, lu jual viral, terus lu ikutan jual, ada yang beli nggak? Ada. Okay. Tapi yang terjadi adalah harganya itu akan merosot jauh by time, mereka akan merosot gitu loh. Kenapa? Secara logik lama-lama kan saingan lu banyak nih, oke? Saingan lu banyak yang mancing. Lama-lama demandnya berkurang nggak? Demandnya berkurang nggak? Lama-lama sisa 2 ikan gitu, sisa 2 ikan yang mancing ada 10 gitu loh. Terjadilah namanya kebalik guys, supply sama demandnya kebalik. Sekarang boleh sejajar, tapi nggak bakal tahan lama. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ada beberapa sebulan hilang demandnya gitu. Kayak kemarin tuh zaman-zamannya COVID kan, terjadilah supply demand gap pada sepeda gitu kan. Orang taunya lagi laku sepeda, lagi laku gitu kan, tapi mereka nggak ngerti tuh logik kenapa barang itu bisa laku gitu loh. Yuk ikut-ikutan aja jualan, pas masukin sepeda 1 kontainer gitu kan, nyampe barangnya nyangkut. Kenapa? Aduh nggak laku, susah jual sekarang, gue bingung kenapa. Nah disitulah problem terjadi sebenarnya. Karena lagi hot, orang will try to buy anything from everywhere di saat supply nggak ada. Yang jual itu naikin harga seenak-enak jidat, kan supply demand gap ya. Naikin harga seenak-enak jidat. Lu mau enggak yang megang barang cuma gua gitu loh. Lu mau sekarang kan, lu mau main buat ini kan Car Free Day hari Minggu. Nah, di daerah sini yang megang sepeda ini cuma gue. Harga gue segini. Barang 1 juta dibilang 5 juta gitu loh. Maupun enggak gitu kan. Wah enak nih. Kita dengernya sebagai pebisnis mungkin dengernya cuma wah cuannya enak nih, kenceng nih, bisa cepet kaya nih kan bos sepeda. Nah di situ akan terjadinya apa ya? Terjadilah namanya supply demand gap yang ekstrim. Demandnya banyak, supply-nya nggak ada. Nah permasalahannya kalau supply demand ekstrim, di Indonesia itu ada gula, ada semut. Yang megang duit bukan lu doang, yang ngerti dagang bukan lu doang, semua akan ikut-ikutan. Gitu. Jadi logikanya sebetulnya begini loh, gini kan, oke. Demandnya menurun, supply-nya menaik, oke. Nah di sini ini fase cuan, oke. Nah ini udah di sini nih. Ini udah harga normal nih. Di sini. Nih, sini malah.
Oke, ini harga akan degradasi terus sampai akhirnya siapa yang megang dead stock, yang pegang paling yang paling banyak, biasanya pedagang-pedagang kagetan, karena dia gimana ya, kagetan, dia udah panik kan, takut duitnya nyangkut, takut nggak laku, takut segala macem, dibanting harganya. Udah, gue jual modal deh, yang penting gue balik. Udah panik gue. Nah, semakin dia begitu, semakin hancur pasaran. Jadi supply demand itu sangat-sangat dangerous kalau buat orang yang nggak ngerti ya, gitu loh. Jadi kalau ditanya sebenarnya bisnis apa yang bagus nih zaman sekarang, gitu loh, kan sering deh orang nanya deh di bisnis. Kadang-kadang orang nanya gue juga, bro bisnis yang enak apa sekarang? Dalam hati gue, bisnis yang enak, maksud lu duit gampang bos? Udah mati sih, nggak, nothing serious. Maksud lu duit gampang gitu loh? Nggak, I fuck that shit. Nggak ada yang gampang di dunia ini. Karena menurut gua semakin supply demand gapnya selalu jauh, oke, itu bisnis lu nggak akan tahan lama. Setahun top. Okay. Contoh itu banyak terjadi adalah zamannya COVID, for example. Zaman COVID itu barang hobi, karena orang banyak di rumah, home accessories, orang benerin rumah gitu kan, nggak ada kerjaan di rumah, ngapain, kayak hobi merah ikan kayak gitu kan, apa aja dimainin lah sama orang cowok ya, apa aja dimainin lah, malah mobil, barang-barang mewah malah laku. Kenapa ya? Mereka stuck at home, duitnya nggak tahu mau diapain, ya terjadilah supply demand gap ya. Tapi di saat COVID mereda itu hilang gitu loh. Kenapa? Ya itu ya, back to normal, back to square one, everything back to normal. Nah, bagi kita yang bertahan dengan barang-barang COVID itu, yang hit pada zaman COVID, cuma beberapa aja yang bertahan, dan hanya beberapa aja yang masih bisa surviving, making money gitu loh. Jadi menurut gue pengertian supply demand gap ini sangat penting untuk pebisnis, bekerja, hidup, cari pacar atau apapun. Kalau lu nanya mendingan red apa blue ocean, sebenarnya kalau menurut gue personal, gue choose blue ocean. Kenapa? Apa ya? Karena gue punya insting. Maksudnya insting apa di sini adalah gue tahu mana yang orang mau gitu loh. Nah, lu sekarang kan bertanya sama gue, terus intinya apa? Gimana caranya orang bisa tahu, lu tahu orang yang orang mau gitu loh. Gini, ini sebenarnya kombinasi banyak hal. Pertama adalah lu harus tahu banyak sekali subjek, oke? Banyak subjek dan lu in depth, maksudnya lu ngerti secara mendalam. Jadi misalkan nih, lu anak bengkel, oke? Lu anak bengkel, lu harus ngerti bengkel. Nggak bisa lu cuma tahu, oh yo bengkel gitu kan. Cakap lu mau jualan alat bengkel gitu kan, lu tahu ada satu kunci yang khusus untuk buka satu baut tapi nggak ada yang jual. Nah, di situ tuh supply demand gap gitu loh. Misalkan ada baut yang bentuknya jet gitu. Ya kan, atau obeng yang bentuknya bisa kayak ular gitu atau apalah gitu. Lu tahu itu semua mekanik butuh. Kalau lu bisa adain nih, ya pasti orang bengkel beli. Di situ namanya blue ocean. Masalahnya gak ada yang jual. Gimana? Iya kan? Atau lu tahu obat ikan yang sekali tetes langsung berubah warna gitu. Ada kan? Maybe. Kalau lu tahu ini orang pasti mau beli gitu kan. Nah, disitulah terjadi namanya apa ya? Demand ada, supply nggak ada. Tapi kalau itu barang nggak exist, gimana orang bisa tahu? Nah, disitulah marketing. Mungkin nanti gue jelasin tentang marketing some other times. It's gonna be very long fucking videos. Jadi kalau blue ocean itu
menurut gua itu dia lebih ke arah apa ya, less kompetisi tapi kita harus usaha, ngerti ya, less kompetisinya dikit karena jarang orang tahu, tapi kita perlu usaha untuk menjelaskan ke market. Itu yang terjadi dengan namanya major company ya. Jadi mereka berusaha memberikan solusi. Mereka tahu nih nggak ada barangnya, tapi kalau ada orang pasti mau gitu loh. Itu namanya blue ocean. Tapi long the time pasti ada kompetisi ya, kayak Gojek, ada Grab, ada Uber, kayak gitu pasti ada kompetisi. Siapa bertahan aja gitu loh. Nah, kalau bersaing dengan red ocean nggak ada masalahnya juga sih sebenarnya, cuma ya itu ya, profit tipis dan kita kita cuma bisa bertahan hidup aja gitu loh. Kalau lu mau ngerubah nasib lu secara total, playing red ocean juga bisa juga sih. Ada juga yang gue liatin orang kayak gitu, mereka jualan barang-barang umum gitu ya, atau mereka bisnis yang udah general terms dan mereka bisa scaling up gitu. Cuma ya siap-siap aja gitu, siap-siap banding harga, siap-siap kalah saing, siap-siap harus do more effort karena barang sama-sama aja tapi harga bisa beda jauh gitu kan. Disitulah challenge dari red ocean. Sedangkan di blue ocean itu apa ya, gini loh, kalau di blue ocean ini kan karena ada supply demand gap ya, balik lagi ke tadi. Oke. Supply-nya itu ada di sini di awal nih. Oke. Dan kalau semakin banyak orang tahu, akan semakin naik. Semakin naik nih supply nya. Demandnya kepengen, ya oke. Karena nggak ada yang supply gitu kan. Supply-nya dikit nih, oke. Ini satu gitu, lama-lama supply-nya banyak, tapi lu masih ada fase cuannya tuh jauh gitu loh. Nyawa lu panjang sampai dia akhirnya ketemu di sini dan baru mulai turun gitu loh. Dari sini ini kan break even, di sini baru turun. Nah, ini timing namanya. Nih, kalau lu bisa bertahan 6 bulan aja, atau 1 tahun gitu, 1 tahun lu makanin ini gap, kenyang bosku gitu loh. Mungkin lu udah bisa punya modal buka bisnis lain gitu loh, atau lu udah nggak peduli sama bisnis yang ini, lu udah mulai sesuatu yang lain gitu, karena ya udah surviving kok, gue udah kenyang, gue nggak mau push too much ke sana. Kenapa? Ya ini kalau yang dari sini nih, yang baru mulai supply nih di ujung, dia cuma makan sisaannya gue doang. Nah, itu namanya learn to spot good opportunities gitu loh. Caranya gimana intinya biar bisa dapat spotting opportunity? Itu satu, lu tahu problem yang bisa lu solve dari jasa atau service atau barang atau keahlian lu. Oke. Jadi contoh adalah, jadi misalkan lu spesialis bunga bonsai gitu kan, demandnya kecil, oke. Lu tahu demandnya kecil tapi supply-nya juga sangat kecil, nggak ada yang ngerti bonsai gitu loh. Dan lu bisa maintain itu gap forever maybe gitu loh. Kenapa? Yang ngerti bonsai dikit, hobi bonsai dikit, harganya jadi naik. Jadi lu mungkin spesialis pemekaran bunga bonsai gitu kan. Bisa nggak? Bisa. Can you make money out of it? Yes, you can. Tapi karena supply-nya demandnya dikit, ya ada uang, ada barang, ada kualitas, jadinya lama gitu. Nah, yang jadi challenge sebenarnya adalah di mana yang kenapa orang bisa cepat kaya atau company bisa cepat gede. Here I'll tell you the trick. Supply-nya udah tinggi nih. Demand-nya udah tinggi. Oke. Cuma nggak ada yang berusaha untuk solve. Maksudnya berusaha untuk solve itu adalah ya orang udah kayak terbiasa dengan problemnya dia gitu loh.
kayak contoh kan ada tuh kotak perapi kabel gitu kan, for example. Jadi kabel lu nggak kelihatan gitu. Orang dari tahun 70-an kayaknya juga kabel belepetan gitu, nggak ada yang peduli gitu loh. Cuma tiba-tiba ada orang yang menciptakan kotak perapi kabel misalkan. Tiba-tiba kabelnya jadi rapi gitu, nggak kelihatan. Nah itu demand-nya tuh udah auto di atas. Nah ini yang gue bilang nih, semakin orang tahu, demand-nya bukan semakin turun, dia semakin naik. Nah di saat supply-nya lama, intinya adalah ini nih, di titik inilah ke belakang siapa duluan supply dia menang. Interesting kan tentang supply demand gap. Jadi siapapun yang bisa cover itu demand earlier, dia yang dapat duit duluan. Dan ke belakangnya ini yang ya berkata menurut gue tinggal sisaannya doang ya. Jadi contoh itu lu misalkan adalah lu satu-satunya penjual sarapan di daerah lu gitu. Satu-satunya nih penjual sarapan yang mau buka jam 5 pagi gitu, for example contohnya. Oke. Semua orang sarapan nggak? Sarapan kan, tapi kenapa nggak ada yang mau supply? Kenapa? Karena dia malas bangun pagi gitu. Karena dia nggak mau bangun pagi, dia nggak mau masak pagi-pagi jam 2 subuh, dia mendingan Netflix tidur gitu kan. Datanglah si ibu nih, wah gue jualan nasi uduk deh gitu kan. Oh jualan nasi uduk, laku keras nggak? Laku keras dan akan terus laku keras sampai orang akan ngeh. Dan tuh kumpul tuh tetangga tuh jualan nasi uduk juga tuh pagi-pagi, jualan bubur, jualan segala macem. Dan interesting story kalau kita ngomongin sarapan, itu salah satu bisnis model yang paling unik gitu loh, yang menurut gua itu very obvious dan jarang orang mau melakukan itu. Tapi sekarang udah banyak sih kalau di Jakarta, karena ya itu orang nggak mau bangun pagi kan, orang nggak mau, mendingan gue beli aja gitu loh. Ngapain gue masak bubur pagi-pagi, gue atau bikin nasi uduk pagi-pagi, ngadukan gila aja loh gitu loh. Kalau lu satu-satunya yang jual bubur di daerah lu, lu jual 20.000 juga orang beli gitu loh, walaupun harga pasarnya 10.000 for example. Atau lu jualan bakmi gitu, satu-satunya jualan bakmi di sini, ya udah lu jualnya 20.000 bodo amat, mau enggak pasti laku gitu. Kenapa? Supply demand gapnya terjadi. Tapi di saat ada saingan nih, kita harus ngikut, akhirnya udah sama kayak gitu loh, harga turun nih gitu. Nah itu mendefinisikan arti dari supply demand. Terjadi juga untuk cari pacar juga sama. Misalkan lu adalah tipe cewek yang badannya kecil, kepalanya kecil gitu kan, orangnya kecil, kurus kering gitu kan,